Di tengah dominasi digital, layar tancap tetap bertahan sebagai hiburan rakyat yang tak lekang zaman. Dengan semangat melestarikan budaya menonton bersama, para pejuang layar tancap menghadapi berbagai tantangan dari persiapan rumit hingga perawatan film langka. Bagaimana mereka terus menjaga denyut nadi hiburan klasik ini? Berikut liputan selengkapnya. Pakai ini. Lakban bening. Dia bolong lagi. Deru mesin proyektor klasik kembali meraung memecah kesunyian malam. Namun bukan di gedung bioskop mewah dengan kursi empuknya, melainkan di tengah lapangan terbuka di bawah hamparan bintang. Di era serba digital ini, ketika hiburan hanya sejauh ujung jari, layar tancap masih kokoh berdiri dan ditinggalkan oleh penggemar setianya. Tentu tidak semudah menonton film lewat gawai atau platform streaming yang modern. Tayangan yang tersaji malam hari ini sejatinya telah dimulai sejak pagi hari. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Inilah the true definition of authentic, jadul, dan legendaris. Kita akan menjadi seorang apa? Yes, pengusaha layar tancap. Tapi tentunya harus preparation dulu. Wah, ada yang familiar atau pernah melihat gulungan film? Kali ini segmen Sehari Menjadi mengantar saya ke permukiman padat penduduk di Tangerang Selatan, Banten. Di sini saya berjumpa dengan Nur Ian, seorang penggemar film klasik yang sudah sejak tahun 2000-an setia merawat dan memutar film-film seluloid. Sebagaimana produk yang sudah dimakan usia, alat dan pita film seluloid yang digunakan pun tidak luput dari kerusakan. Mulai dari mesin proyektor yang tidak bisa lagi bekerja sempurna, sampai pita film yang mudah putus dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Baru ini dilipat kayak gini. Oke. Nah, diberesin dalam arti kata dia dibolongin lagi, dibolongin ulang. Tapi kenapa harus ada proses seperti ini, Bang Ian? Ya memang kalau film putus memang ini alat perbaikannya seperti ini. Jadi dia bolong lagi. Jika ada bagian pita film yang putus, biasanya cara paling mudah untuk menyambungnya adalah dengan memanfaatkan benda sederhana yang satu ini. Di era digitalisasi kan dia kalau materinya hilang, gimana nih caranya kita nge-recover? Nah kalau ini nge-recovernya pakai ini. Lakban bening, tapi ingat harus bening. Kalau ntar hitam, tata gambarnya hitam ya Bang Ian ya. Biasanya pita film terbuat dari dua jenis bahan, fiber dan plastik biasa. Dan kasus putus yang paling sering terjadi berasal dari plastik karena sifatnya yang lebih getas dan rentan termakan usia. Ya putus ya. Betul ya. Ini petisnya aman Bang aja kayak. Ini bahan plastik. Putus beneran. Kalau fiber? Kalau fiber nggak bakal putus. Nah, ini suaranya ya. Nih suaranya nih. Nih. Tenaganya sama nih kelihatan ya. Udah saya tekan tuh. Tapi kalau plastik, Dia mudah putus. nih ya, ini plastik. Meski hanya disambung pakai lakban, tayangan tetap lancar asalkan tempelannya rapi. Setelah selesai diputar, film harus digulung ulang dengan posisi yang tepat. Filmnya habis dipakai. Begitu habis dipakai kita gulung ulang. Biar nanti dipakai lagi filmnya nggak terbalik gambarnya. Seperti itu. Kini giliran komponen alat pemutar film yang harus diperiksa seksama. Itu rata-rata bekas bioskop. Nah, bioskop kan bioskop jadul. Dia terakhir sampai 2013 itu menggunakan proyektor 35 mili. Bekas bioskop. Ini bekas bioskop mana nih? Bekas bioskop dulu temen ada kasih kabar bekas bioskop Pasar Minggu kalau nggak salah. Bioskop Pasar Minggu ya. Penting untuk memastikan roda pemutar dan fan belt proyektor berfungsi sempurna. Keduanya merupakan kunci agar proyektor berjalan mulus tanpa hambatan. Selain itu, bagian pengaturan fokus tayangan pun harus diperiksa. Film yang akan diputar sudah dicek dan siap. Alat-alat pun juga sudah beres. Sekarang saatnya membongkar peralatan dan memindahkannya ke mobil. Ini memang persiapan show-nya itu masih malam hari ketika gelap. Tapi yang namanya pengecekan, audio, dan segala macam ini harus dari siang. Ini sekarang ketika di shoot, ini jam 1.
Berbeda dengan alat modern yang relatif lebih ringkas dan mudah dibawa, perangkat proyektor zaman dulu lebih berat dan memakan banyak tempat. Hati-hati ya, salah-salah bisa terluka kita. Ini berat ini bang. Iya kalau ketiban kaki mah nyonyor bang. Naik ban power. Hah yang mana? Ininya melosot. Jadi dia ngangkat sendiri miring begini. Ininya kalau diganjel begini nggak ngepres, nyeplos. Itu Tinggal kenapa buka ya? doang. Kakinya kompak. Tapi udah sembuh lagi sekarang. Dan perjalanan kita mulai. Ini lagi persiapan, kita akan langsung Ke lokasi layar tancap. ke lokasi layar tancap. Panas, hujan, demi klien, gaskeun! Lokasi pertunjukan malam ini relatif cukup dekat, hanya sekitar 15 km dari gudang penyimpanan. Jarak yang tidak terlalu jauh membuat biaya sewa layar tancap relatif terjangkau. Berkisaran dari harga mulai 1,5 juta, 2 juta, bahkan bisa sampai 4-5 juta. Berarti mulai dari 1,5 juta nih udah dapat semua fasilitas seperti ini nih bang? Udah dapat. Jadi 1,5 juta itu udah tinggal nonton aja. Semua udah disiapin sama saya dan kru saya. Setibanya sekitar pukul 2 siang, kami langsung bergerak cepat memasang keempat proyektor film lawas ini. Sip. Ini di mana bang Ian? Awas. Nyangkut. Iya. Sip. Terus lagi sampai maju lagi kan. Sampai pala aja. Nah, kita bopong dikit. Udah ngunci bang? Ini baudin, Bang. Bawahnya baudin. Oh bawahnya baut. Yang mana bang Ian? Lubang. Itu ada lubang. Oh iya. Sampai full. Iya. Biasa pakai smartphone simple. Nah, ini agak berat, bukan agak sih emang berat. Oke, udah ngunci bang Ian. Ketika jarum jam menunjuk angka 3 sore, suasana tiba-tiba berbalik drastis. Wah, langit yang sebelumnya cerah membiru seketika gelap oleh gumpalan awan pekat. Wah, saya pun sedikit panik. Ini kayak gini nih, Ya. ini tiba-tiba gerimis gini Iya. udah biasa begini. Udah biasa, nggak apa-apa. nggak Terus jadi akhirnya masalah. gimana? Tetap kita lanjut sampai malam. Layar tetap kita pasang, kita lanjut sampai malam. Tapi alat-alat aman. Aman, alat-alat aman semua, sudah dikondisiin semua, udah diterpalin semua. Selorohan bioskop Misbar atau gerimis bubar ternyata benar-benar terjadi, bahkan sebelum acara dimulai. Di luar dugaan, hujan justru semakin lebat membuat kami terpaksa menghentikan semua persiapan. Ribet tuh alatnya, banyak banget ya diamanin. Dah, ganti pinter. Bang Ian, gimana nih kita? Ini suasana di lokasi tiba-tiba hujan turun. Mau nggak mau pemasangan layar ditunda dulu. Tunda dulu sampai ya. hujan reda. Sekitar 1 jam lagi kita baru bisa pasang layar. Semoga lah ya, semoga cerah. Seperti kata PJ saya, dan hujan apa? Turun lagi. Di bawah tenda hijau ku menunggu. Asik. Ketika kami mulai pasrah acara akan batal, hujan mendadak reda di menit-menit terakhir. Sekitar pukul 5:30 sore, tanpa buang-buang waktu, kami menarik tiang besi dan mengangkat layar raksasa secepat mungkin sebelum langit gelap total dan menyulitkan setiap langkah. Nyangkut. Tahan dulu. Diiringi tawa lega, akhirnya satu layar berhasil terpasang. Kini tinggal satu lagi yang harus dituntaskan. Dan layarnya nih jauh lebih sulit dibanding prediksi saya. Ya memang sih ngangkat-ngangkat berat, cuman ini rumit. Jadi kalau kita nggak koordinasi dengan baik tuh dia kayak bakal jatuh, dan konsekuensinya adalah ini kan warnanya putih ya layarnya ya. Kebetulan masih positioningnya agak sedikit hujan, pasti kotor. Orang nonton nggak nyaman, kayak ada spot gitu loh. Akhirnya setelah berjibaku dengan waktu dan cuaca, semua persiapan tuntas. Wahai. Ini ketika di shoot jam 7 malam dan sudah reda hujannya. Kita persiapan terakhir untuk layar tancap. Ada yang tahu kenapa proyektor layar tancap tidak boleh cuma satu? Biasa sih kalau muter film biasanya umumnya 2 proyektor, sepasang proyektor. Kenapa? Jadi kan kalau dia bergantian, satu habis masih ada roll satu lagi. Oh, jadi roll 1, roll 2, roll 3, roll 4. Ini pakai 4 proyektor jadi bisa satu judul film. Kalau satu roll doang berapa menit tadi? Satu roll itu berkisaran ada 18 menit, ada yang 20 menit. Satu juga yang harus diperhatikan adalah listriknya harus kuat ya. Kalau watt untuk balas saja sekitar 3.000 mungkin, 2.500 atau 3.000 watt. 2 proyektor.
2 proyektor. Gede ya? Nah, lumayan setrum-nya. Proyektor ini masih berfungsi prima, seolah menolak tua. Alat ini dibeli Nur Ian sekitar 12 tahun lalu dengan harga 30 juta rupiah untuk satu unitnya. Satu hal yang pasti kalau lagi nonton layar tancap, usahain nontonnya itu dekat dengan speaker film yang ada mau. Karena kalau lagi nyetel 2 kayak gini di belakang saya, audionya tabrakan. Dan itulah seninya dari nonton layar tancap. Bentar, saya nyari tempat dulu. Tidak ingin berjuang sendiri, Ian bergabung dengan komunitas pecinta layar tancap. Sama-sama, mereka menjaga nyala tradisi ini tetap hidup. Nah, di sini kita melestarikan agar anak-anak yang sekarang ini bisa tahu gitu bahwasanya dulu nih layar tancap seperti ini sebelum adanya era digital gitu, sebelum adanya sosial media gitu. Artinya ya saya juga untuk mengenang juga masa-masa kecil saya gitu. Meski sudah usang ditelan zaman, penikmat layar tancap masih banyak dan terus bertambah, terutama di wilayah pinggiran ibu kota. Rakyat banget. Kenapa? Murah meriah, gratis. Iya kan? Kalau bioskop kan kita bayar. Kesini kan kita gratis. Iya kan? Siapa aja boleh nonton. Dan Android, tapi kan itu kita nggak ada silaturahmi, nggak bisa ngobrol sana sini. Jadi kita pengen ada keakraban sama teman yang jadul-jadul dulu itu ketemu lagi enak bang. Pokoknya lihat aja mantap deh. Modal besar untuk alat, film, bahkan reparasi yang sering lebih mahal dari sewa tetap mereka jalani. Ini semua karena kecintaan luar biasa pada seni layar tancap. Kalau biaya servis ya semacam kayak ganti lampu, penbel luar, penbel dalam, atau gigi sprocket yang rusak itu sekitar bangsa 3 jutaan habis biayanya. Karena kalau kita film klasik itu kita ada dengar suara mesin proyektornya, cara ngulunginnya filmnya, jadi ada keunikan tersendiri. Jadi rasa jadulnya itu masih ada seperti itu. Layar tancap adalah sebuah warisan yang melawan arus zaman. Dengan segala tantangan dan modal besar, para pencintanya membuktikan bahwa kecintaan pada film klasik tidak akan padam. Ia tetap hidup menjadi penghubung masa lalu dan masa kini di bawah langit terbuka. Yan Fernando, Angga Cita Kesuma, Tangerang Selatan, Banten.